Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bu ya, saya karena ada tugas modul aksi nyata, modul titik 2, jadi berkesempatan untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah. Nah, di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya kalau yang saya lakukan jika ada kasus-kasus dilema etika atau ada kasus bujukan moral itu ya kita identifikasi dulu lah titik permasalahannya itu apa, dari mana titik permasalahannya. Dan kalau misalnya kasus tersebut menyangkut misalnya dilema etika itu menyangkut siswa, berarti ya saya berkoordinasinya dengan wali kesiswaan, wakil kesiswaan, lalu guru BK-nya. Kan timnya itu tuh mulai dari wali kelas, kemudian wakil kesiswaan, kemudian guru BK. Itu biasanya kalau siswa. Tetapi kalau misalnya menyangkut guru berarti ya saya akan berkoordinasi dulu dengan beberapa wakil kepala sekolah semuanya, tim manajemen sekolah, kemudian didampingi dengan pengawas sekolah. Nah, seperti itu. Nah, jadi agar permasalahan atau kasus-kasus tersebut itu tidak melenceng dari regulasi atau peraturan-peraturan yang berlaku. Seperti itu. Baik Bu, berarti ketika ada permasalahan dengan siswa nanti Ibu akan melibatkan pakar kesiswaan, kemudian mulai dari kelas. Nah, ketika permasalahan itu dengan salah satu guru, artinya lagi-lagi Ibu berkoordinasi dengan para wakil Ibu ya. Kita angkatan ya yang di sekolah. Kemudian sedikit mungkin sebagai koordinasi aja kita ke pengawas. Iya. Itu yang bagus sekali Bu. Nah kemudian Bu berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Tentunya ada di satu pihak yang menyatakan benar, kemudian di satu pihak sama-sama salah. Kemudian bagaimana Ibu menyikapi nilai-nilai kebajikan apa yang akan Ibu lakukan? Jika itu kan dilema tuh ya, ada dua kepentingan gitu ya. Nah, jadi maka dari itu tadi saya kan berkoordinasi nih dengan para wakil nih. Mereka semua para wakil dan ada pengawas itu, mereka semua kan kita minta pendapatnya nih. Kalau menurut para wakil masalah seperti ini bagaimana sih harus jalan keluarnya? Nah ini satu merasa benar, satu ini kita jangan sampai menyimpang dari aturan yang berlaku. Kalau misalnya ini menyimpang dari aturan yang berlaku, itu bisa menjadi berat sebelah gitu. Jadi kita lebih berat kepada yang ini. Jadi walaupun misalnya dalam tanda kutip ya, mereka itu yang bermasalah misalnya masih family kita, atau misalnya masih ada dari saudara dengan kita. Jika dia memang melanggar aturan, tentu kita tetap berlaku aturan yang berlaku lah gitu, regulasi. Karena sama seperti kita nih umat manusia nih beragama, kita kan nggak bisa melaksanakan ibadah itu tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dari Al-Quran dan Hadis. Kalau kita menyimpang dari Al-Quran dan Hadis,
ya nggak gimana ya, bisa bisa dinilai bahwa itu adalah satu perbuatan itu salah atau benar. Jadi Bu, ketika yang memang dilema etika itu, ketika Ibu benar Ibu benarkan, ketika salah atau Ibu salahkan, dan juga ketika rujukan moral itu benar versus salah, akan Ibu identifikasi permasalahannya seperti apa, ada pengujian, Ada pengujiannya sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku. Nah, kemudian ini Bu, ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Apakah Ibu manggil apakah Ibu akan manggil menghadapkan dengan permasalahan tersebut, Ibu sisi panggil, kemudian Ibu tanyakan, atau gimana Bu? Kalau permasalahan itu antara siswa dengan siswa, seperti itu. Tentu kalau antara siswa dengan siswa, kemudian misalnya ada tawuran di kelas, antara kelas TKR dengan ATP berantem seperti itu. Nah, tentu kita kan cara memecahkan permasalahannya, kita panggil anak itu berdua. Kemudian kita tanyakan permasalahan sesungguhnya apa gitu. Nah, itu yang dilibatkan tentu ya tadi wali kelasnya, kemudian pembina waktu kesiswaannya, dan guru BK-nya seperti itu. Tapi kalau permasalahannya antara guru dengan guru ya seperti itu juga, kita pertemukan. Jadi jangan sebelumnya memang kita mengidentifikasi dulu permasalahannya. Jadi ya mungkin saya temui dulu salah satu itu, nanti ketika itu tentu menemui lagi yang satunya. Nanti setelah itu kita pertemukanlah keduanya. Nah, dari situlah bisa kita mengambil kebijakan atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Itu dianggap efektif ya Bu ya, Iya. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Iya, dilema. supaya kita nggak berat sebelah. Jadi kita harus tahu nih, kalau misalnya langsung dipertemukan mungkin akan bentrok lah di situ kan. Iya. Tapi kita kan harus mencari tahu dulu, kita dekatin dulu ke guru yang bermasalah, salah satu guru bermasalah. Ya, dari hati ke hati mereka mungkin akan mencurahkan kekesalannya sama orang ini begini gitu kan. Nah, nanti setelah kita tahu, oh dari sini kita tanya lagi ke yang satunya, yang rivalnya itu kan. Nah, si permasalahannya dia kan tentu akan meluapkan apa ini begini. Lalu kita ketemukan. Nah, situ bisa. Kira-kira Bu, terkait dilema etika, terkait apa yang Bu sampaikan, ada tidak Bu kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan itu selalu ada, dan kalau hidup tanpa tantangan itu kayaknya ya kita nggak stagnan aja gitu lah. Jadi kalau tantangan itu tetap ada. Tantangannya ya itu tadi, tiap manusia kan berbeda-beda kepribadiannya. Nah, tentunya tantangan yang utama itu tentu ya dari diri manusia itu sendiri ya. Kadang mereka tidak mau sebegitu aja mau nerima gitu kan. Tapi kan kalau kita tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku, berpegang teguh pada ya, kalau peraturan bisa peraturan pemerintah, bisa juga undang-undang, bisa juga Al-Quran, bisa juga hadis. Kita beri penegasan kepada penegasan, atau kita beri arahan sesuai dengan aturan ini, kamu begini. Jadi enggak kalau kita mengarahkan itu dengan kita juga emosi, itu kan nggak akan bentrok. Tapi kalau kita mengarahkannya sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian juga kan kita juga dapat masukan juga dari para tim manajemen yang lain, tim manajemen sekolah, tentu ya insya Allah lah manusia itu juga ada titik ininya lah. Pasti mereka akan sadar bahwa apa yang sudah dilakukan itu salah.
kemudian Bu, artinya kita sekolah ini tentu membuat ruang untuk siswa itu membuka ruang untuk berkomunikasi terkait jadwal. Kita atur permasalahan mereka seperti apa, apakah di rumah juga ada masalah, kemudian di sekolah. Dengan hal itu mungkin tidak akan terjadi beberapa kasus yang terjadi di sekolah kita ini, ya. Iya, benar, memberi ruang. Maka dari itu peran guru BK di sini konseling itu memang sangat berperan. Jadi BK itu bukan hanya apa sih, kalau ada permasalahan, ada tawuran, ada pembulian, beliau menyelesaikan enggak, tapi ketika seorang siswa ini memang beliau itu konfliknya hanya dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi dia bukan berkonflik dengan kawan, tetapi dengan pribadinya sendiri. Itu perlu pembimbingan dari guru BK. Jadi kita tanya kan, ada masalah apa sebenarnya, masalah biasa itu apa gitu. Bukan masalahnya bukan dengan kawan aja mungkin kan, atau kan sifat manusia beda-beda tuh. Ada yang dia mau mengungkapkan, ada yang dipendam. Nah seperti itu. Ada nggak Bu faktor apa saja selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor mempermudah saya untuk mengambil ini, ya ada sih. Ya faktor yang mempermudah saya itu karena kawan-kawan di sekolah ini itu kompak gitu kan, kompak, dan mereka paham dengan tugasnya masing-masing. Seperti guru BK dia paham tugasnya, kemudian wakil kepala sekolah itu tugasnya paham. Itu yang mempermudah saya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Nah terakhir Ibu, apa yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat kita petik dari beberapa kasus yang Ibu sampaikan tadi? Pembelajaran apa yang bisa kita petik? Pembelajaran yang bisa saya petik dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita itu bahwa dengan permasalahan itu semua permasalahan itu bisa diselesaikan asalkan kita bisa kompak, atau manajemen tim manajemen itu kompak, kemudian juga sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku. Nah, seperti itu rasanya pembelajaran yang sangat berharga. Baik Bu, kami menyambut sekali artinya program-program atau niatan Ibu untuk kedepannya untuk memajukan sekolah kita ini Bu. Ya, artinya mohonlah bimbingan dan arahan agar sekolah kita ini tidak terjadi baik dilema etika ataupun rujukan moral ke depannya. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, terima kasih sama-sama. Baik Bu Esi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Imam Firman. Saya dari SMK Muhammad Jambi. Izin untuk mewawancarai Ibu selaku pimpinan atau kepala sekolah di SMA Negeri 5 Muhammad Jambi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu, ya syukur ya Bu. Sebab kesehatan itu lebih penting dari segalanya. Baik Bu, langsung saja Bu, di sini ya ada pun yang ingin saya ajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini Bu, menyangkut bagaimana sih Ibu selaku pimpinan kepala sekolah di sini untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Dari beberapa kasus yang sudah pernah terjadi di sekolah saya Pak, itu ada yang kategori yang sangat sulit untuk saya mengambil keputusan,
Tetapi kalau saya itu kembali ke komitmen saya dalam kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku dan yang telah disepakati bersama Pak. Sehingga itu menjadi dasar bagi saya untuk mengambil keputusan. Artinya pengambilan keputusan saya itu berbasis peraturan. Ya, berbasis peraturan yang kalau dilema etika. Dan juga kalau bujukan moral itu mungkin lebih mudah bagi kami karena kalau bujukan moral kan Pak ada benar ada salahnya. Beda dengan yang dilema etika kan biasanya keputusan atas sesuatu yang benar-benar. Jadi agak sulit bagi kami kalau yang dilema etika, tapi kalau yang bujukan moral itu sedikit lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Biasanya saya itu mengumpulkan dulu Pak fakta-fakta yang mendukung pengambilan keputusan saya atas benar atau salah. Jadi itu lebih memudahkan saya selama ini. Baik Bu, bagus sekali Bu ya, terkait bujukan moral maupun dilema etika. Tadi kalau dilema etika itu terkait beberapa mungkin agak susah dilakukan, sedangkan pengambilan keputusannya, sedangkan bujukan moral Ibu sangat mudah sekali, lebih mudah untuk dilakukan pengujian, karena untuk bujukan moral ini Bu itu melalui pengujian, beberapa pengujian. Baik Bu, berikutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Pak, untuk kasus yang sama-sama benar atau kita nilai sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan, itu prosesnya saya kalau ketemu kasus seperti itu penyelesaiannya itu Pak, yang pertama tuh Pak, kalau saya melihat tujuan dari penyelesaian kasus saya ini berpihak tidak sama murid. Nah, jadi kalau tujuan penyelesaiannya berpihak sama murid, saya akan melanjutkan itu. Kemudian selanjutnya keputusan yang saya ambil itu harus ada nilai-nilai kebajikan yang universal atau yang disepakati bersama itu. Nah kemudian Pak, terakhir nanti keputusan yang saya ambil itu saya harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi akibat dampak yang ditimbulkan atas keputusan yang saya ambil. Nah itu kalau keputusan itu mengandung nilai-nilai kebajikan, itu dasar atau langkah-langkah yang akan saya lakukan Pak. Berpihak pada murid, disepakati bersama, dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang ditimbulkan akibat keputusan tersebut. Baik Bu, jadi bagus sekali memang berpihak pada murid. Memang di satu sisi keputusan, tapi ada rasa kasihan terhadap murid ya, karena Ibu lebih mengutamakan memang sebagai pemimpin pembelajaran yang memang kita seyogianya yang harus memang kita lakukan itu pembelajaran yang memang berpihak pada murid. Nah kemudian ini Bu, ada lagi yang ingin saya gali dari Ibu. Ini ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya sering Ibu lakukan selama ini? Dalam penyelesaian sebuah kasus itu langkah pertama saya itu pertama melihat nilai apa yang bertentangan dalam kasus tersebut. Apa yang sedang dilanggar oleh pelaku lah ya kita atau orang-orang yang ada di dalam konflik tersebut. Nah kemudian saya akan menentukan siapa pelaku yang terlibat dalam konflik ini, karena kalau kondisinya banyak kan kita harus mencari dulu pelaku utamanya yang terlibat dari konflik itu yang sesungguhnya. Kemudian saya akan mengumpulkan data, fakta-fakta yang mendukung nanti akhirnya yang sangat diperlukan untuk penyelesaian atau pengambilan keputusan. Nah kemudian saya pastinya kalau ini melibatkan permasalahan konflik dengan siswa, itu saya pasti melibatkan guru Pak, guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, wakil bidang kesiswaan. Saya selalu melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, khususnya pada pengumpulan data dan fakta
Nah, karena saya memerlukan data-data yang relevan untuk pengambilan keputusan nantinya. Tetapi nanti kalau misal ketemu pada permasalahan yang lebih rumit, saya tidak mau keputusan saya menjadi sepihak, maka saya biasanya Pak memanggil orang tua siswa untuk bersama-sama menerima Pak keputusan itu. Jadi kalau keputusan itu sudah diambil, kalau orang tua siswanya memahami prosesnya, itu kemungkinan besar kan ini keputusan yang saya ambil itu diketahui, jadi mereka tuh bisa menerima. Biasanya saya ikut juga, orang tuanya akan saya panggil kalau yang sulit untuk diambil keputusan bersama dengan warga sekolah saja. Jadi artinya memang tidak ibu putuskan sendiri Oh, ya Bu iya, ya, tidak, Pak, akan tidak. tetapi memang ibu tadi memanggil atau berdiskusi dengan guru mata pelajaran, guru BK, Iya, kemudian wali wali kelas, kelas, wakasiswaan itu. Dari mereka tadi ibu berdiskusi, kemudian langkah-langkah itulah yang memang dianggap efektif Iya. untuk dilakukan, kemudian terakhirnya baru dipanggil orang tua siswa. Iya, Gitu. iya. Gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu Pak, kita berdasarkan peraturan. Paling efektif kalau dasar kita adalah peraturan yang sudah kita sepakati bersama berupa kata tertib. Nah, kalau kita kembali ke peraturan itu sangat mudah bagi saya dan efektif bagi saya untuk pengambilan keputusan. Jadi Dasarnya dasarnya adalah adalah peraturan. Jadi ketika ada kasus dilema, nah ini Ya, peraturan. peraturannya, Iya, ya. ya, memang Bu, bagus sekali karena sumbernya, Ya, katakan kitabnya ya Bu ya. kitabnya, landasannya. Iya, landasannya dari peraturan. Berikutnya Bu, ada nggak Bu tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Banyak. Banyak Ibu ya. Karena kan dilema etika kan Pak kasus yang dianggap benar-benar. Iya. Ya, benar-benar. Jadi kita harus benar-benar konsentrasi Pak kalau untuk kasus yang benar-benar. Kalau benar salah mudah Pak Iya. ambil keputusan, tapi kalau benar-benar sulit sekali. Nah, itulah kita butuh masukan dari orang lain Pak, data akurat. Kemudian kita bisa juga mulai mengukur atau membandingkan benar yang mana yang lebih bagus tingkat kebenarannya dengan benar yang lain yang masih lemah. Nah, maka kita akan memilih benar yang padat tadi dibanding benar yang lemah dari yang sama. Di situ itu hal tantangannya Pak. Sedikit sulit. Memang agak sulit lah. Ya, menganalisa kebenaran itu agak sulit. Kalau benar salah bisa. Ya, kalau benar salah mudah, tapi kalau benar-benar kita harus nengoknya. Iya. Kedua kebenaran ini titik kuatnya yang di mana? Nah, Iya. di situ. Nah, berikutnya Bu, masih ada beberapa Ya. pertanyaan lagi. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau untuk kasus dilema etika kita harus menyediakan waktu khusus Pak. Waktu khusus? Karena kita kalau sama ini saya tidak bisa menyelesaikan kalau kasus dilema etika itu seketika tidak bisa Pak, karena perlu proses agak panjang, perlu bantuan data fakta. Nah, kita perlu mengukur nilai-nilai kebenaran. Jadi kita perlu menyediakan waktu khusus untuk bagaimana menganalisis sebuah kasus yang dilema etika. Itu kalau saya. Ya, tidak di tempat itu. Tidak bisa. Langsung. Kalau saya tidak bisa. Iya, jadi Ibu kumpulkan dulu beberapa dokumen atau fakta. Nah, Mana ada nggak surat misalnya Bu, ada nggak pemanggilannya orang tuanya 1, 2, 3 gitu, tidak di tempat gitu kan. Ya, bagus sekali Bu. Ya. Kemudian
kemudian masih ada 2 pertanyaan lagi nih Bu. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini yang kasus di Lema? Bagi saya Pak, seluruh warga sekolah itu adalah faktor utama yang sangat penting yang membantu saya selama ini mengambil keputusan, karena kepala sekolah itu kan Pak, data itu tidak megang langsung. Data yang nyata yang ada di lapangan itu guru mapel Pak. Guru mapel lah yang tahu data tentang semua kejadian, konflik-konflik. Nah, berdasarkan laporan dari guru mapel lah bahwa saya akan mengetahui cerita-cerita itu Pak. Kalau saya sendiri itu tidak memegang data itu. Nah, kalau ada yang berkonflik, maka saya akan memanggil mereka untuk mendapatkan data tadi Pak. Ya. Jadi yang dianggap untuk membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini seluruh warga, karena kami termasuk penjaga sekolah kan. Kami memerlukan data juga. Kalau seandainya ini sudah berkaitan dengan warga, karena ya kebetulan kan penjaga sekolah di sini adalah warga sini, jadi saya harus mengetahui karakter warganya berdasarkan informasi dari penjaga sekolah kami yang kebetulan juga warga di sini. Kemudian Bu, terakhir nih Bu, pertanyaannya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ini untuk pengambilan keputusan ke depannya? Banyak pembelajarannya Pak Iman, bahwa kalau di satuan pendidikan itu Pak, kita tidak boleh sebagai kepala sekolah itu kita tidak boleh mengambil keputusan itu berdasarkan kemauan kita. Harus ada landasan moral, kasih sayang, ya, kemanusiaan dan peraturan menurut saya. Tetapi kalau kita di pekerjaan seperti ini, fokuskan saja pada pengambilan keputusan berdasarkan landasan peraturan Pak, karena akan ada keputusan-keputusan sulit yang pakai hati hari itu, tapi kalau kita kembali ke peraturan, kita pasti akan bisa menemukan keputusan yang terbaik menurut saya. Baik Bu, jadi itu untuk langkah ke depannya, pembelajaran yang akan Ibu ketik artinya bersumber dari beberapa peraturan, dan ketika itu bisa juga Ibu ini kan nilai-nilai kebajikan dikaji juga, kemanusiaan, kasih sayang. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu bermanfaat untuk sekolah kita, kemudian bagi peserta didik kita. Terima kasih Bu. Pak.